dengan alasan yang pertama warna sudah menarik, casing menarik, lalu kita ada peternakan bebek itik di daerah itu di wilayah RT kita gitu. Nah itu berarti sudah kita sepakat bahan dari telur. Nah, mari kita lanjut dengan yang lain. Satu baru bahannya, satu dari telur, yang kedua bisa itu bahannya dari tanah, abu atau bubuk bata. Nah kita yang akan pakainya yang mana? Mungkin ada sama ini Pak, sama peralatan yang dibutuhkan mungkin untuk pembuatan telur asin tersebut itu apa saja gitu. Nanti biar dipersiapkan untuk pembuatan itu. Bagus, terima kasih kepada Baryo yang sangat bagus itu bahasan ya. Itu bahan lalu alat yang kita sediakan wajan atau baskom gitu. Nah ya, itu yang bisa minimal kita mencukupi telur sudah dikemas dengan dibungkus dengan tanah atau abu minimal masuk minimalnya 20 atau sampai 50 itu. Lalu minimal satu 2 wadah kan untuk mencuci gitu ya. Itu lalu yang bahannya itu apakah kita pakai ada rem atau dolang galon. Nah yang penting kita wadahnya ada yang bekas cat, yang berapa kilo tuh, nah, itu yang galon, lalu wajan. Terima kasih tuh para orang. Lalu yang lain mungkin masih untuk ini Pak, tanahnya gimana kalau misalnya seperti ini, kan ada beberapa nih Pak yang sebagian pakai abu, sebagian pakai tanah. Nah gimana kalau kita untuk menciptakan pengalaman siswa, bagaimana kita kalau mencoba dua-duanya gitu Pak. Jadi ya jadi nanti anak atau peserta didik itu bisa menyimpulkan bahwa misalnya yang pakai abu ini seperti ini, yang pakai tanah ini seperti ini. Nah nanti mereka bisa menyimpulkan gitu Pak bagaimana hasil akhirnya seperti gimana kalau seperti itu. Terima kasih. Ya mungkin kita seperti ambil kesempatan apakah mau bahannya lebih enggak cuma satu atau mau dua gitu ya, kembalikan dulu apa gitu coba dua-duanya ya. Terima kasih. Nah jadi intinya kita kan rata-rata di kelas kita itu 4 kelompok ya, kelas atas itu per kelas 4 kelompok ya, tiap kelas dibagi 2 kelompok yang pakai abu, 2 kelompok pakai tanah merah ya. Tapi dengan kadar itu waktunya disamakan ya. Lalu mungkin masih ada ya mengenai dan berarti sudah fokus kepada pembuatan telur asin. Sementara kita sebelum melangkah ke proses pembuatan telur asin, kita kan ada langkah-langkah teori dulu. Sekarang sebaiknya kita direncanakan langkah pertama, minggu pertama itu mau apa dulu, pengenalan siswa terhadap lingkungan atau misalnya mengenalkan hewan yang mengeluarkan telur yang suka dibuat telur asin. Kemudian langkah kedua, kemudian minggu kedua mau apa, kemudian ketiga ya mungkin Pak untuk sementara langkah itu dulu yang harus kita sekarang dipersoalkan. Terima kasih. Maaf ada yang kelewat bahan ya, sebelum kita nanti ke rencana kerjanya kita sediakan bahan dari telur, bahan tanah atau abu, lalu air dan garam belum. Nah ini mohon maaf itu. Lalu masalah garam kan ada istilah garam dapur ya, ada garam yang gaduh apa itu garam krosok. Nah kita yang mudah aja yang ada gampang di sini lah. Kan kalau garam krosok susah biasanya. Nah gitu lalu sekarang udah masalah pembuatan itu bahan. Untuk ya program sebelum kita proses pembuatan kita ada tahapan-tahapan atau fase-fase ya. Untuk pengenalan pertama kita udah anak atau kita bersama kita survei. Mungkin ada yang mau menjelaskan, silakan. Terlalu capek.
Cara pembuatan silakan. Jadi kesimpulannya mungkin yang pertama kita kunjungan dulu ke peternak terasi. Setelah itu kita masuk ke proses pembelajaran awal, pengenalan awal tentang pembuatan telur asi. Terus yang ketiga pembuatan telur asi tersebut sampai dari pertama sampai merebus. Nah, terus kegiatan yang paling akhir mungkin masuk ke praktek sama apa tadi kan kewirausahaan kan ya Cara menjalankan. saya mungkin berangkat kerja ya akan dilaksanakan. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih yang sudah berikan masukan penjelasan pengalaman. Nah, di sini kita lihat pembuatan kan. Di dalam proses pembuatan seharusnya kan kita udah memilih bahan telur bebek. Nah, kita untuk mengetes baik atau tidaknya kita dengan mencuci direndam di air. Nah, kalau biasanya yang itu kalau yang mengapung itu kita sensor itu jelek. Nomor sama yang Ya, gitu kan. Terusnya kalau yang tenggelam ke bawah bagus. Nah, lalu kita sebelum direndam bisa pada ini belah pecah-pecahkan kita itu mah kita bisa langsung anak mengerti. Tapi kalau pecah kita dipisahkan lalu kita rendam di air, nah kan tidak kelihatan sebelum direndam. Maka yang mengapung nah itu jangan dipakai telur asin. Nah gitu. Lalu sudah direndam kita bersihkan. Ada yang sama lap. Jadi kan mungkin namanya telur kan. Nah itu supaya kita dibersihkan. Kita dijemur di keringkan. Nah udah itu kita yang satu bagian menjemur atau mencuci. Nah lalu kita mengaduk bahan tadi. Bahannya yang dari debu, nah dari debu pakai air sedikit atau pakai garam, yang pakai tanah itu jadi udah mengetes dan mencuci telur, kita proses cara mengaduk bahan abu atau tanah. Nah itu. Nah mungkin ada masukan atau langsung aja. Kadar kita sesuaikan yang secukupnya. Misalkan kalau telurnya agak besar mungkin lapisan tanah atau abunya itu agak tebal, agak besar banyak kan. Minimal biasanya setengah senti bulatan tanah atau minimal. Lalu garamnya ya kan kita tahap pertama. Nah tahap pertama ya garamnya kita misalkan agak banyak. Nah kita nanti kurang lagi kalau terlalu asin kita kurangi. Lalu udah dibungkus sama tanah atau tanah liat, ya kita simpan di tempat wadah yang kita sediakan, wajan atau apa. Jadi dari telur sudah pakai tanah atau abu, jangan terlalu merekat atau apa. Pada dempet, pada itu. Nah udah kita pendam dengan apakah mau 2 minggu atau 17 hari ya, 18 hari 2 minggu atau apa itu tergantung kita itu asinnya ya mau berapa hari kita pendamnya Biasanya berapa hari? ya kalau ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari. Nah ada yang lebih dari 2 minggu. Katanya kalau lebih 2 minggu itu terlalu menyerap gitu. Jadi mungkin Pak waktu perendaman yang tanah sama yang abu itu mungkin berbeda ya sama. Nah biasanya kalau abu mah 10 hari ke 2 minggu juga udah cukup, tapi yang tanah mah lebih lama. Nah gitu. Alasannya kan kan kayak debu udah masak, tanah udah pernah gitu. Nah gitu gampang menyerap gitu ya. Terima kasih Pak Asep, kita seperti nanti yang pakai kelas 200 tiap kelas 200 1 2 abu 3 4 tanah. Nah yang pakai tanah mah bedanya agak dibedakan. Misalkan kita yang pakai abu 2 minggu, yang pakai tanah mah 10 hari. Nah itu mungkin itu ini udah kita bungkus, dikemas sampai tanah atau abu, kita simpan di tempat dari yang sediakan wajan atau ember, galon. Nah kita tutup udah
satu wadah misalkan masuk 20 atau 30, atasnya ditutup. Kita mau dengan lap dengan daun, penting itu mah tertutup ya. Ya tertutup. Itu kita udah dengan waktu pas memendam kan kita dibongkar, dibuka, dibersihkan abunya atau tanahnya, kita cuci lalu direbus. Itu mungkin ibu udah berapa merebus berapa kan kita ngerebus ya kan mungkin 2 jam Kak, bagusnya 2 jam ya. 2 jam. Dan buatan telur jadi bisa tahan lama seminggu ya. Tidak gampang basi. Ya ini banyak sih. Nah, alhamdulillah terima kasih. Tadi kelewat sebelum kita rebus ini takut ada yang pecah kan? Kita pecahkan. Nah, kita coba tadi yang pecah mungkin waktu membuka mungkin kena kontak yang lain yang kita sortir. Karena kalau yang pecah direbusnya 2 sekian mungkin boleh kan? Nah, kita cara merebus dengan air mendidih kurang lebih 2 jam dengan alasan ya untuk tahan lama, gitu ya. Nah, mungkin masalah dengan diproses direbus kita dinginkan, kita bisa dipraktekkan untuk di masa depan anak-anak. Mungkin itu ada masukan lagi yang lainnya sampai direbus. Ya, tinggal kita praktek nanti makan gede. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat berjalan rencana kita dalam program kerja kita hari ini. Mudah-mudahan kita berhasil dengan lancar, anak-anak bisa mempraktikkan dan kita juga bekal usaha kita dengan berjalan. Setelah kita bisa berlaksana, kita titip kepada anak supaya lebih hati-hati karena terlalu mentah. Ya. Kalau tutup dengan bilang kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat pagi ini? Semangat. Ya, sekarang kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu tidak apa itu P5? Coba sebutkan apa? Sekali lagi apa itu P5? Ya, pintar sekali. Anak-anak, selanjutnya ada beberapa karakter dari P5. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa saja? 1, religius, ya. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima adalah gotong royong, ya. Nah, anak-anak, supaya kita semangat ya menonton videonya, kita menyanyi dulu P5 ya. Sudah pada tahu semuanya? Sudah. Oke, sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, tema kali ini yang kita akan tonton adalah kewirausahaan, yaitu cara membuat telur asin. Ya, sudah pada tahu telur asin? Nanti kita akan menonton bagaimana cara membuat telur asin dari awal sampai akhir ya. Disimak dengan baik-baik.
ini dia telur asin. Penganan yang konon asalnya dari negeri China ini sangat masyhur di Indonesia. Walau sudah populer alias di mana-mana ada, tidak semua daerah di negeri ini mampu mengolah telur asin dengan kualitas ala Brebes, Jawa Tengah. Lihat kuning telurnya, pekat dan sedikit berminyak. Rasanya pun dijamin gurih. Nah, ini dia salah satu pengusaha telur asin di kota Brebes, Komarudin. Nah, ini telur yang kualitas bagus kayak gini nih, pasir. Jadi bisa minyak. Dan ini saya gunakan telur dari angon, dari telur yang di sawah. Oh, ternyata telur bebek angon menjadi kunci kelezatan telur asin Brebes. Saya pilih bahan yang higienis, Pak. Artinya ini sudah semuanya sisa pembakaran. Abu juga sisa pembakaran, bata merah juga sisa pembakaran. Air pun saya rebus, jadi semuanya saya usahakan steril untuk menjaga mutu dan kualitas. Dan tingkat dari keasinan itu tergantung pada ketebalan adonan. Semakin tebal adonan, makin cepat darinya makin asin. Kini setelah berjualan lebih dari 30 tahun, Komarudin tengah menikmati syahdunya berbisnis telur asin. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video ya. Tadi ada cara pembuatan telur asin. Tadi kira-kira telurnya dari hewan apa ya? Warnanya apa? Warnanya? Hah? Ya. Nah, terus bagaimana cara membuatnya tadi? Pertama, bagaimana dulu? Dicuci dulu ya telurnya supaya bersih, lalu digosok ya. Lalu bagaimana lagi? Dilumuri tanah ya. Lalu tanahnya pakai apa supaya ada rasanya? Nah, setelah itu, setelah dipakai garam, telurnya dilumuri oleh tanah atau abu ya. Nah, didiamkan berapa hari ya? 21 hari ya minimal ya. Semuanya paham? Nah, setelah kita barusan nonton video, nanti kita akan membuat telur asin ya. Nanti kita akan praktek langsung membuat telur asin ya. Tadi sudah lihat cara-caranya, nanti kita praktekkan ya. Paham semuanya? Mana ayam Marina? Benten, yang sekarang mah lebih apa? Lebih bersih, lebih glowing telurnya ya. Glow up. Nah, terus yang kedua kita masukkan garam. Lihat, sambil dilihat semuanya. Itu tanahnya, kita tanya ibu itu tanahnya tanah biasa? Tanah biasa aja ya? Tanahnya diayak tuh, dikumaha tuhnya dikocok, diaduk. Pakai garam yang tadi kita masukkan. Garamnya berarti secukupnya aja ya ibu. Garamnya secukupnya. Tinggal engke dipraktekeun ku kalian. Tuh, terus ditambahan deui. Secukupnya tapi di apa ya namanya teh? Di naon atunya namanya? Diaduk-aduk tuh sampai si garamnya merata menyatu dengan tanah. Tuh. Tadi mah tanah negaring, aya nama disayan janten lengketnya. Katingali teh sadayana. Emot keneng ke pami pada praktek emot. Nah, gitunya jantan tuh disayan, caina oge sami
secukupnya ya, sampai berbentuk seperti apa itu teh ya? Hah? Ya, sampai tanahnya berbentuk agak cair. Nanti garamnya gak usah satu itu ya ibu, gak usah satu plastik, gak usah. Setengahnya aja cukup, setengahnya. Secukupnya. Nah, kira-kira nanti ingat tanahnya harus seperti itu kayak diemut-emut tingali. Tanahnya bentuknya kada sapertos itu. Tadi mah bentuknya kumaha? Bubuknya kering, terus tos dicayan mah janten kumaha? Baseuhnya. Tanah dan abu. Sekarang nak cuci ewang. Kada pepes. Ada rasa sayang. Saya nyarap cuci ewang. Saya mau bersih ah. Sampai yang hitamnya hilang ya. Sampai telurnya glowing. Baik. Si ibu. Paus ya teh. Ayo nanti. Sing aya tanagaan atuh. Ku ibu atuh. Dua euy. Ah, benar. Maju kamu kan baju. Ih, abi tuh kan baju. Emang. Ya, nanti bakal nambah. Ulah diieukeun tah kitu tah. Tangtungkeun. Heuh bae kemana sok. Ibu nanti direbus nggak di dia? Bae. Pakai parapes. Sampai kabulannya. Ya, bilang kabulan tuh. Iya, tapi serta lagu profil pelajar Pancasila serta kunjungan stand Bapak Kepala beserta Karena SDM nu aya penghasil naung teh sanes di ruang daerah Bu. Beriman dan bertakwa dan berakhlak berkebinekaan gotong royong mandiri. Iya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.